Ini ngeliat ada orang di tengah-tengah rel kereta. Harusnya kan ada 2 korban. Tapi ini cuman 1. Kata orang kampung sekitar, berarti ada setan yang nutup kupingnya. Halo guys, welcome back my YouTube channel Misteri Malam. Kali ini gue dapat email lagi nih. Gue dapat cerita horor dari Rafa. Ceritanya nih cukup bikin gue merinding sih. Serem, horor, dan mistis banget sih. Daripada kalian penasaran, mending langsung gue bacain aja email dari Rafa ya. Jadi dulu tuh Rafa suka nongkrong di pinggir rel kereta sama temen-temennya. Nah, karena rumahnya Rafa dan temen-temennya itu juga deket rel kereta, ya mau gak mau mereka juga sering nongkrong lah di pinggir rel kereta. Nah, sekitar jam 9 malam, Rafa sama beberapa temennya, alias kita sebut aja Dendi, Arif, Rahmat, sama Rido. Itu sekitar jam 9 malam mereka nongkrong lah di pinggir rel kereta. Mereka ngumpul tuh, nongkrong kayak biasa. Nah, jadi mereka tuh temen nongkrongnya Rafa di deket rumahnya ini. Nah, pas dia lagi nongkrong sama temen-temennya ini, Rafa dan temen-temennya ini ngeliat ada orang di tengah-tengah rel kereta. Kayak lagi ngobrol sama orang gitu. Nah, terus tiba-tiba dari belakang itu ada kereta mau lewat. Refleks lah Rafa sama teman-temannya itu teriakin orang itu, karena itu di belakangnya akan ada kereta yang lewat. Tapi orang itu kayak nggak ngedenger, dia kayak asik ngobrol aja sambil duduk di tengah-tengah rel kereta. Dan pada akhirnya Rafa dan teman-temannya itu ngeliat orang itu ketabrak kereta dong. Kebayang kan? Seserem apa dia ngeliat langsung orang ketabrak kereta. Nah, mau gak mau Rafa dan teman-temannya itu juga ngeliat dong kondisi korban yang ketabrak kereta itu. Dan di situ bener-bener dia hancur, bener-bener sehancur-hancurnya. Rafa dan teman-temannya di situ sampai mual banget karena saking hancurnya kondisi korban yang ketabrak kereta itu. Dan anehnya, Rafa gak melihat orang yang tadinya lagi ngobrol sama korban yang ketabrak kereta itu. Harusnya kan ada 2 korban. Tapi ini cuman 1 aja. Di situ Rafa ngerasa aneh banget. Dan itu tuh kayak bener-bener hilang aja gitu. Orang yang tadinya lagi ngobrol sama si korban. Yaudah, akhirnya nggak lama warga kampung pada dateng lah tuh. Pada ngumpul semuanya. Nah, kata orang kampung sekitar, kalau kejadian kayak gitu, berarti ada setan yang nutup kupingnya. Singkat cerita, ngurusin mayatnya tuh semuanya bareng-bareng. Walaupun di situ agak susah ngurus mayatnya karena kondisinya juga udah hancur, bener-bener hancur banget. Ya udah, mau gak mau mereka semua harus ngurusin lah. Nah, besok malamnya nih Rafa sama teman-temannya nongkrong lagi nih, ngumpul-ngumpul bareng di tempat biasa mereka nongkrong.
alias di deket rel. Nah, di situ udah pada asik lah ngobrol, ngopi, ngerokok, kayak biasanya aja. Tapi nggak lama tuh Rafa kayak balik dulu sebentar, dia mau ngambil uang katanya. Jadi tuh Rafa kalau mau balik ke rumahnya dulu tuh dia harus nyebrang rel dulu. Karena posisinya rumahnya tuh di seberang tongkrongannya dia ini. Jadi mau gak mau dia harus nyebrang rel kereta dulu. Nah, gak lama singkat cerita dia pulang dulu nih sebentar nyebrang rel kereta. Nah, tapi pas Rafa mau balik ke rumah, pas dia nyebrang rel kereta, itu dia nggak sengaja kayak ngeliat ada orang di tengah-tengah rel kereta kayak kemarin. Pas Rafa perhatiin, ternyata itu orang tangannya itu udah putus. Kebayangkan, kakinya juga udah hancur sehancur-hancurnya. Dan mukanya itu separuhnya lagi udah gak kelihatan dalemannya. Dan itu kayak melambai-lambai ke Rafa, kayak manggil Rafa. Itu bener-bener ngelambai-lambai ke Rafa. Itu kebayangkan, di situ tangannya putus, kakinya juga hancur, dan mukanya itu separuh laginya tuh dalamannya kayak udah gak kelihatan, alias kayak mungkin hancur sebelah. Dan pas ngelambai-lambai ke Rafa itu pakai tangannya yang udah putus. Serem sih. Dan gak lama di situ ada kereta yang lewat dong. Tapi itu nembus ke orang itu. Di situ Rafa bener-bener nge-freeze, bener-bener nggak bisa gerak, kayak ada yang nahan badan dia gitu. Dan pas dia lihat orang itu ketabrak kereta dan nembus, Rafa ngerasa di situ fix kalau itu hantu, bukan orang, alias setan. Merinding sih. Di situ Rafa benar-benar langsung lari, dia langsung pulang ke rumahnya, dia nggak balik lagi untuk nongkrong karena saking ketakutannya. Dan pas dia udah nyampe rumah, teman-teman tongkrongannya pun sampai BBM dia, nanyain dia kenapa dia nggak balik nongkrong lagi. Ya karena di situ zamannya masih BBM, belum pakai WA katanya. Ya Rafa bilang lah ke teman-temannya itu kalau dia ngelihat hantu yang ketabrak kereta kemarin, alias setan yang gentayangan itu. Tapi di situ teman-temannya pada nggak percaya dong sama ceritanya Rafa ini. Nah di situ malam itu Rafa benar-benar udah nggak mau keluar lagi untuk nongkrong karena saking takutnya. Nah besok malamnya Rafa nongkrong lagi lah sama teman-temannya ini di rel kereta. Di situ Rafa ceritain semua kejadian yang kemarin dia alamin. Tapi di situ teman-temannya pada nggak percaya. Ya udahlah, Rafa di situ nggak maksa teman-temannya untuk percaya sama Rafa. Nah jam 10-an nih udah pada balik lah. Nah di situ udah tinggal sisa Rafa sama Rido sama Dendi. Nah Rafa nih rumahnya searah sama Dendi. Ya udahlah nggak lama Rafa langsung pulang lah, dia bareng sama Dendi. Karena Rafa besok harus masuk sekolah juga gitu. Pas Rafa jalan pulang bareng sama Dendi,
itu nggak sengaja Rafa ngeliat kayak ada orang lagi duduk di rel. Dan duduknya itu kayak ngebelakangin gitu. Nah, karena Rafa posisi rumahnya ini di seberang rel, ya mau nggak mau Rafa sama Dendi ini nyebrang ngelewatin orang yang lagi duduk di rel itu. Nah, pas Rafa sama Dendi ini nyebrang, dia ngeliat ke arah orang yang lagi duduk di rel itu. Tiba-tiba orang itu noleh pelan banget ke arah Rafa sama Dendi. Nah, pas dilihat, ternyata itu mukanya separuh udah hancur banget. Mukanya itu separuh, bagian dalamnya juga udah kayak gak kelihatan, udah gak ada bentuknya. Kakinya juga udah hancur, penuh darah di mana-mana. Dan tangannya bener-bener kayak udah mau putus. Rafa sama Denny di situ bener-bener nggak bisa gerak, dia ketakutan banget. Di situ badannya kayak ada yang nahan gitu. Serem kan? Tiba-tiba ngelihat setan yang korban tabrak kereta itu di depan mukanya persis. Nah, gak lama ada kereta yang lewat lah. Alhamdulillah di situ Dendi sama Rafa baru bisa gerak setelah ada kereta yang lewat. Nah, alhamdulillahnya Rafa sama Dendi ini udah nyebrangin rel. Kalau dia nggak nyebrangin rel dulu, mungkin Rafa sama Dendi ini udah ketabrak kali sama kereta itu. Dan anehnya, tiap hantu itu nampakin, itu pasti selalu ada kereta yang lewat. Nah, Rafa sama Dendi ini langsung lari kenceng banget karena saking ketakutannya. Dan tiba-tiba hantu itu nggak ada dong. Yaudah di situ akhirnya Rafa bilang lah ke Dendi kalau hantu itu tuh yang kemarin malam Rafa lihat. Di situ Dendi bener-bener langsung ketakutan banget. Di situ Dendi langsung BBM semua teman-teman nongkrongnya. Tapi lagi-lagi tuh teman-temannya belum pada percaya. Nah, akhirnya singkat cerita, besok malamnya nih Rafa sama Dendi nongkrong lagi lah. Dia ngumpul-ngumpul lagi sama teman-temannya. Nah, dia ceritain tuh kejadian semalam yang mereka alamin ke teman-temannya. Tapi lagi-lagi teman-temannya ini masih pada belum percaya. Nah, teman-temannya Rafa nih pada mau beli rokok lah sama kopi. Nah, akhirnya mereka patungan untuk beli kopi sama rokok. Nah, yang jalan ke warung ini tuh temannya satu lagi nih, yang namanya Arif. Nah, posisi warungnya nih agak lumayan jauh. Ya tapi mau gimana lagi, gak lama Arif jalan lah tuh sendirian ke warung. Tapi pas balik lagi, itu Arif lari kenceng banget. Terus dia kayak yang ketakutan banget. Anak-anak kaget dong di situ, teman-temannya Rafa kepada kaget. Kenapa nih si Arif? Kok kayak ketakutan terus lari kenceng banget pas baliknya. Nah, terus Arif nih bilang lah ke teman-temannya kayak, gue ngeliat hantu di rel. Itu tuh mukanya hancur banget. Tangan sama kakinya juga udah pada hancur, darah di mana-mana. Tangannya juga udah mau putus. Dan teman-temannya pun refleks pada kayak bilang ke Arif, kayak nanya, di mana? Itu di rel.
Nah, teman-temannya juga pada bingung kopi sama rokoknya nih mana gitu kan. Nah, Arif nih jawab lah kayak, jatuh tadi di rel, udah kalian ambil aja deh sana ke sana. Karena nih si Arif udah ketakutan banget. Mungkin dia kebayang sama hantu yang ada di rel itu. Nah, adalah nih seorang temennya Rafa yang namanya Rahmat kayak bilang ke mereka semua nih, kayak bilang, yaudah ayo cari, sekalian gue mau lihat hantunya itu, kata temennya Rafa ini yang namanya Rahmat. Yaudah gak lama mereka carilah tuh kopi sama rokoknya bareng-bareng di pinggir rel alias deket rel di sana gitu. Nah, pas mereka cari itu gak lama kopi sama rokoknya ketemu. Tapi yang satu nih udah hancur banget. Kayak ketabrak kereta gitu. Dan kopinya juga tumpah. Nah, tapi sebungkusnya lagi nih belum ketemu. Pas dicari-cari lagi gak ketemu-ketemu lah. Ya udah, akhirnya Rafa sama teman-temannya nih pada patungan lagi untuk beli kopi sama rokok. Tapi pas lagi pada patungan, tiba-tiba temennya yang namanya Rahmat ini bilang, lah itu rokoknya tadi perasaan pas gue cari itu gak ada, kata si Rahmat ini nih. Nah, pas Rahmat mau ambil rokok itu, tiba-tiba hantu itu tuh ada di seberang rel dong. Dengan muka setengahnya yang udah hancur, tangan sama kakinya itu juga hancur, alias tangannya udah kayak mau putus. Dan darahnya pun netes-netes. Nah, di situ Rafa bener-bener langsung diem, bener-bener diem. Teman-temannya juga pada tiba-tiba seketika tuh diem, merinding banget sih. Mereka semua di situ kayak nggak bisa gerak. Terus tiba-tiba itu ada kereta lewat dong. Untung itu Rahmat belum nyebrang ke rel itu. Kalau enggak, Rahmat bisa ketabrak sama kereta yang lewat. Hantu ini nih kayak mau nyelakain orang. Di situ Rafa sama teman-temannya langsung pada lari semua pulang ke rumahnya. Karena saking ketakutannya abis ngeliat hantu yang ada di rel itu. Di situ teman-temannya Rafa barulah pada percaya sama hantu yang ada di rel kereta itu. Nah, karena pada ketakutan, mereka semua nih, mereka berlima tuh pada nginep lah di rumahnya Rahmat. Karena posisinya yang paling deket nih rumahnya si Rahmat. Dan mereka juga pada takut balik ke rumahnya masing-masing. Jadi mereka pada nginep semuanya di rumahnya Rahmat. Nah, malamnya tuh mereka semua masih pada ngomongin hantu itulah. Alias mereka masih terus ngomongin kejadian yang dia alamin itu. Nah, abis paginya udah mereka pulang lah tuh. Pas udah singkat cerita pagi, mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Setelah kejadian itu mereka nggak nongkrong-nongkrong selama 2 hari. Nah, pas malam minggu mau maghrib nih, Rahmat BBM teman-teman tongkrongannya nih. Semuanya pada di BBM-in sama Rahmat kayak, ayo dong kita ngopi lagi, nongkrong kayak biasa di tempat biasa. Ya udahlah tuh, mereka pas mau maghrib pada ngumpul nih nongkrong kayak biasa. Ngopi, ngerokok, ngobrol. Nah, pas sekitar jam 10-an malam, itu tiba-tiba kayak ada suara lagi jalan tapi
tapi diseret-seret di pinggir rel kereta itu. Nah, mereka berlima tuh bener-bener langsung pada diem semuanya. Nah, pas dia lihat, ternyata itu tuh yang lagi jalan hantu yang ada di rel kereta itu. Itu dia jalan mau ke rel kereta kayak ngesot gitu. Dengan mukanya yang setengah hancur, tangannya udah mau putus dan kakinya pun juga hancur. Darah di mana-mana. Dan di situ tuh hantu itu tuh langsung ngelambai-lambai ke Rafa sama temen-temennya. Dan ngelambai-lambainya tuh pakai tangannya yang udah mau putus. Kebayangkan seserem apa itu tiba-tiba ada hantu pas mereka lagi nongkrong. Nah, Rafa nih juga nggak tahu dia kayak mau minta tolong atau kayak minta disamperin. Nah, nggak lama kereta lewat lah. Di situ Rafa sama teman-temannya langsung lari pada pulang karena saking ketakutannya. Dan lagi-lagi hantu itu hilang setelah ada kereta yang lewat. Nah, karena mereka pada ketakutan, mereka pada nginep lagi lah ke rumahnya si Rahmat ini yang deket dari tempat tongkrongan. Pas Rafa sama temen-temennya ini lagi jalan mau ke rumahnya Rahmat, mereka nih ngeliat kayak ada bapak-bapak di tengah rel. Nah, tapi itu bapak-bapaknya di depannya tuh kayak ada hantu yang mereka lihat persis di depan bapak-bapak itu. Nah, di situ Rafa sama temennya refleks lah teriakin bapak-bapak itu karena dia posisinya di tengah-tengah rel kereta. Sampai Rafa dan teman-temannya nih bener-bener lemparin batu-batu kecil ke si bapak-bapak itu. Karena saking ketakutannya Rafa sama teman-temannya ini kalau sampai bapak-bapak itu jadi korban. Rafa dan teman-temannya itu terus lempar-lemparin batu kecil-kecil ke arah bapak-bapak itu. Tapi bapak-bapak itu nggak ngeh. Sampai akhirnya ada kereta yang lewat. Dan bapak-bapak itu ketabrak sama kereta itu dong. Di situ bener-bener hancur banget, bener-bener udah gak ada bentukannya, sampai udah susah dikenalin. Merinding kan? Bapak-bapak itu menjadi korban, tapi posisinya juga udah hancur banget. Nah, rame lah di situ warga pada nyamperin, pada bener-bener pada ngeliat korban bapak-bapak itu. Mereka semua pada kumpul. Nah, jadi dalam 2 minggu di rel kereta itu jadi ada 2 korban. Kebayangkan, dalam waktu 2 minggu langsung ada 2 korban. Serem banget gak sih? Merinding sih gue. Nah, Rafa dan teman-temannya di situ langsung pada balik lah. Karena mereka juga saking ketakutannya. Nah, besoknya tuh warga rame lagi lah. Karena dalam 2 minggu tuh bener-bener langsung ada 2 korban. Nah, kata orang yang tahu hal-hal kayak gitu, hantu itu tuh memang nampakin pas kereta mau lewat. Nah, Rafa sama teman-temannya ini langsung gak dibolehin lagi tuh nongkrong di deket rel kereta. Ya udahlah, akhirnya Rafa sama teman-temannya ini memutuskan untuk pindah tempat tongkrongan lah.
karena mereka juga nggak mau jadi korban selanjutnya. Dan alhamdulillahnya Rafa sama teman-temannya ini nggak menjadi korban hantu rel kereta itu. Serem banget sih, jujur ini serem banget sih, bikin gue merinding banget. Ternyata masih ada hantu gentayangan. Ya emang sih, gue sering denger cerita selalu ada korban di rel kereta. Dan ternyata ini real, nyata ada yang ngalamin dong. Kita doain aja semoga Rafa sama teman-temannya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan semoga mereka nggak pada nongkrong lagi deh di deket rel kereta itu. Karena emang seserem itu. Rinding sih. Dan kita doain aja semoga korban-korban yang ada di rel kereta itu tenang di alam sana ya. Jadi nggak gangguin orang-orang sekitar kampung situ. Serem banget sih. Gimana? Apa kalian ada yang merasakan hal yang sama kayak Rafa dan teman-temannya? Atau mungkin kalian punya cerita yang lebih serem dan horor banget, lebih dari Rafa dan teman-temannya ini? Nah, kalian boleh tulis di kolom komentar, atau mungkin kalian bisa email ke channel Misteri Malam. Kalian boleh sharing cerita horor atau cerita serem kalian. Dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifin lonceng kalian agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya dari channel Misteri Malam. Bye-bye.